Halo, assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Di video kali ini saya mau coba ngebuild Inax MK3. Kebetulan saya baru dapat center post yang batch barunya ya, kayak ini. Jadi center postnya sudah pakai OLIR seperti Inax MK3 yang batch baru yang tahun kemarin rilis atau tahun ini ya. Sebelumnya kan masih pakai ini, jadi postnya itu untuk mengikat positifnya masih pakai pegas ya, seperti di MK2, terus di Inax BF atau MK5 juga. Sekarang ini sudah teraplikasi yang central post yang baru ya. Oke, kita langsung aja. Jadi tadi saya sudah siapkan dua macam mesh produk dari Carlson. Jadi ini combine nanti, sistem kombinasi ya. Untuk outernya saya pakai 3 Popular Mesh. Yang untuk innernya untuk membantu memaksimalkan feeding. Untuk biasanya kita combine begini untuk membantu feeding, spesial untuk liquid yang agak kental ya, yang IPG. Ini tipenya 3 cake yang satu, ini 3 Pro, semua produk Carlson ini. Saya sudah siapkan juga rope ya, round rope ini, roundnya ya, tipe round rope juga dari Carlson. Ini variannya noise. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Jadi pertama-tama kita rolling dulu. Jadi begini ya, posisi 3 Pro ini di bagian atas. Ini yang 3 cake-nya untuk membantu feeding, membantu penyerapan high VG itu. Di bagian bawah, diposisikan di bawah begini. Jadi ukuran 3 Pro-nya ini saya kan sedikit sudah hafal kalau MK3 ya. MK3 itu tingginya sekitar 2 cm, kadang lebih kadang kurang, malah kadang kurang sedikit, berapa 1 atau 2 mili. Kalau panjangnya tadi saya perkirakan mungkin sekitar 3. Terus untuk combine mesh-nya ini yang 3 cake ini setengah dari panjang 3 Pro nya. Terus terang saya, maksudnya tipe ngebuild saya ini memang masih agak tradisional. Jadi saya dalam ngebuild mesh, ngerakit mesh wig ini, saya bukan tipe orang yang mau mencontek ukuran mesh orang ya. Jadi bagi saya penghalang terbesar untuk bereksplorasi itu ketika kita
terbiasa mencontek ukuran mesh orang lain, karena belum tentu juga tipe build orang itu cocok dengan karakter kita. Jadi untuk nge-mesh week ini, untuk urusan Genesis hati ini, perbanyak saja mencoba. Lambat laun juga kita akan mulai paham karakternya. Oke, kita rolling dulu. Jadi posisikan di bawah, ini yang tricake-nya. Kan nanti arah rollingnya kan ke sini. Jadi setelah nanti di rolling, tetap biarpun ini posisi sepertinya kalau kelihatan kan tri pro-nya kan karena di atas, mungkin perkiraan kita akan berada di sisi dalam, padahal ini akan di luar karena yang tricake ini kan cuma berapa kali rolling nanti sudah terbungkus oleh layer yang tri pro. Tahap awal saya pakai alat untuk ngeroll ini, memang agak besar ya awalnya, nggak besar, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah terbentuk akan mengecil juga nanti. Jadi alatnya ini sudah bisa dilepas, terus di rolling lagi, tambah tenaga. Kita coba dulu fitkan. Kita buka dulu time sectionnya. Jadi cara ngebuka untuk M4 itu ini ada lubang 2 ini, cukup masukkan ujung tang untuk melepas tangnya ya. Perkiraan ini tadi panjang mesh utamanya yang tri pro ini sekitar 3 cm ya, 30 mm. Kita tinggal rapikan. Ini sedikit ada teknik untuk menambah feeding, penyerapan, mempercepat penyerapan itu. Kadang kita potong bagian bawahnya itu agak kita kasih potongan miring supaya jadi kan ini, semoga jelas ya. Ini kan logikanya kalau ada potongan miringnya ini di bagian mesh paling bawah ini, semua layer gulungan mesh ini kan bisa langsung tersentuh liquid. Jadi proses masuknya liquid bukan dari sisi luar saja. Jadi ada, kalau dari pro aja logikanya kan kalau menyerapnya mulai dari sisi luar itu ada proses. Jadi masih ada proses bertahap untuk sampai ke layer gulungan paling dalam. Tapi kalau kita bikin potongan cutting miring begini,
secara langsung liquid langsung menyentuh semua layer gulungan mesh wig-nya ini. Itu maksudnya kenapa ada terkadang diaplikasikan potongan miring ya di bagian bawah. Kedua, terkadang mesh wig-nya juga tidak dimentokkan di dasar ya, tidak dimentokkan di dasar deck. Kenapa tidak dimentokkan? Supaya dilogikakan lagi, kalau meshnya agak keangkat sedikit berarti ada bantuan juga dari sisi bawah ya, dari sisi bawah mesh wig-nya, dari ujung mesh wig bagian bawahnya itu ada supply juga dari bawah. Oke, ini udah mantap. Tapi jangan lupa jika mesh wig-nya meskipun sudah melalui proses oksidasi, tapi ketika ada potongan sebaiknya ditorch ulang ya. Takutnya di bagian potongan itu bisa jadi penyebab adanya hotspot ya. Di sini di bagian ada potongan ini. Kita dinginkan dulu. Kita tambah proses oksidasinya dengan cara membalur hijau ya. Sekalian kita lihat kualitas feedingnya. Jadi indikatornya bisa dilihat nanti apakah kalau nyalanya cukup lama berarti daya tampung meshnya sudah bagus. Padahal ini masih ada kandungan airnya ya. Tadi waktu didinginkan. Sekali lagi. Jadi rencana saya menggunakan ini nanti Gentleman Reserve karena ini VG-nya 70-30 ya, masih ada sedikit. Jadi kan combine mesh ini kan biasanya kan digunakan memang untuk penggunaan liquid yang high VG. Kalau pakai juice yang komposisi 50-50 sih saya rasa tidak perlu ya. Kalau 50-50 liquid yang agak encer cukup satu macam mesh ya, mesh 200 sudah cukup. Kita aktifkan dulu. Kita tes dulu
proses oksidasinya sudah maksimal. Jadi ini masih perlu di torch dulu ya. Ini masih ada bagian di mesh wicknya yang teraliri, masih menghantar listrik ya. Kita oksidasi lagi. Jadi bisa jadi tadi yang mengakibatkan begitu, waktu ada potongan ya di bagian potongannya itu. Oke, ini kita tes lagi. Ya, jadi ini sudah tidak kontak ya. Jadi sifat logamnya sudah hilang, sudah tidak menghantar listrik. Jadi kita off-kan dulu, terus kita lilit pakai rope. Ini meshnya, rope-nya round rope ya, dari Carson juga, jenis noise. Jadi di bagian ujung sentroposnya ini, yang pas di bagian ulir ini ada coakan ya, ada line. Untuk peletakan wire-nya. Tapi sepertinya ukurannya kalau pakai rope yang agak besar ini mungkin agak sulit ya, karena sepertinya maksimal mungkin kalau pakai round wire 28 atau 27 ini. Jadi lilitan rope-nya searah dari gulungan meshnya ya, jangan bertabrakan. Rencana ini saya belum tahu karakternya ini rope khusus yang noise ini pencapaian resistennya berapa, tapi saya mau coba gulung 2 lilit saja. Oh iya, kalau MK3 itu posisi diusahakan pusat pembakarannya itu di bawah posisi tengahnya ya, di bawah posisi tengah dari center postnya. Jadi oleh coil yang atas sedikit lebih panjang. Jadi ini hitungannya 1, masih mau diturunkan sedikit. Kalau ngelilit pakai rope nggak usah terlalu tight ya. Jadi 1, 2,
Keduanya langsung masuk. Kalau round rope kan memang agak tebal ya, beda kalau ini selama ini kan saya pakai yang flat rope, jadi saat memasukkan di sini agak gampang. Kalau flat rope ini karena round rope ini jadi memang agak tebal, tapi hati-hati saat memasukkan ini, jangan merusak struktur rope-nya ya. Sudah tarik. Oke, kita periksa dulu lilitannya. Kita rapikan dulu. Jadi ini ya, ke 10.
Satu teknik, satu kunci ketika merapikan nyala robnya itu. Jadi kuncinya biasanya lilitan yang seumpamanya nyalanya lebih terang itu biasanya lebih kendor. Ya. Jadi untuk meredupkan seumpamanya kita mau redupkan, kita buat sedikit lebih tegang lagi ya. Jadi kayak ini yang di bawah tadi kan lumayan agak menyala juga ini di bagian legnya. Ini dikhawatirkan jadi hot leg nanti. Jadi caranya untuk lebih meredupkan, kita seret sedikit ke atas supaya lebih tegang ya. Ini masih bisa juga sedikit diseret ke bawah, ditekan ini bagian leg atasnya supaya masih bisa lebih redup lagi ya. Ini sudah bagus. Kita potong dulu. Semoga jelas ya. Kita tambah lagi biar lebih jelas. Nyalanya sepertinya sudah bagus. Jadi lilitan tengahnya yang paling terang ya, legnya semua agak redup. Jadi itu indikatornya. Oke, kita tes dulu. Kita tes di sini dulu. Cukup di sini saja dulu. Kita lihat bagaimana feeding mesh-nya ya, penyerapannya. Sepertinya sih bagus. Ini udah langsung beruap karena adanya proses masih ada sisa panas kan tadi. Ini udah langsung basah sampai di atas. Feedingnya sepertinya mantap ini. Sudah mantap. Ini 0,34 ohm. Saya coba di 12 watt dulu. Coba angkat ke 15 watt. Ini 0,3 loh. 0,3 kan cukup low ya. Oke, aman sampai cut off. Yang 70-30 saja aman, apalagi kalau pakai liquid yang agak lebih encer dari ini.
kuatkan. Oke. Kita coba pakai DNA ya. DNA kan lebih panjang firingnya, sekitar 15 detik. Kalau ini sepertinya 10 atau nggak nyampe 10 ini. Kita tes dulu untuk melihat kualitasnya. Titik. Ini saya suka yang 3 titik untuk lulus MTL ya, yang agak RDTL ya, karena ini agak rendah. Sepertinya memang mau diajak ke RDTL. .34. Kalau di DNA ini terbaca 0,33. Coba firing di 15 watt saja dulu. Aman. Oke. Coba. Oke. Oke. Barusan kita sudah ngebuild MK3 menggunakan switch yang sistem combine ya, dua jenis mesh digabung. Jadi yang satu berfungsi sebagai penambah, jadi penambah penunjang feeding mesh switch-nya. Jadi semua dua macam
Nest tadi itu semua produknya Carlson. Satu tray pro, yang satu tray cake. Jadi ini tray cake yang berfungsi sebagai penambah feeding ya. Jadi biasanya kita gunakan tipe-tipe mesh khusus untuk menambah feeding itu ketika kita mau menggunakan liquid yang komposisinya agak kental, komposisi PDPD-nya kan agak tinggi. Oh ya, kita kembali ke MK3 ya. Untuk MK3 dari semua varian Inex, ini karakternya lebih ke DTL, bahkan lebih ke RDTL, bahkan ke DTL. Kalau di MTL agak kurang maksimal flavornya, dia justru dapat di DTL, RDTL dan bahkan DTL. Jadi hasil build kita tadi asistennya 0,3, antara 0,3 0,34. Kalau di DNA dia kebaca 0,34. Ini saya set dulu ke 15 watt. Jadi 15 watt. Oh iya, ini full open ya, 6 titik untuk airflow-nya. Iya, jadi khusus MK3 ini menurut saya secara pribadi lebih cocok untuk RDTL sampai DTL-an. Kalau digunakan untuk MTL agak kurang maksimal. Di varian Inex itu untuk MTL yang kuat flavornya itu MK2 dengan MK4 yang BF ya. V5 bisa juga diajak, cuman agak kurang dia di MTL. V5 juga antara RDTL ke MTL juga, cuman masih bisa diajak MTL. Kalau MK3 sama sekali saya rasa untuk MTL kurang cocok. Dan ini juga yang kenapa MK3 ini sudah cukup lama saya pertahankan, karena memang saya karakternya memang ada RDTL, jadi senang DTL-nya. Ini MK3 ini dari tahun 2015, saya dapat di tahun 2015, cuman baru-baru ini saya dapat center postnya yang baru, yang sama tipenya dengan yang MK3 batch baru yang rilis kemarin. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.